Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Mova Siombing dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai fondasi etika dalam praktik kedokteran hewan. Sebelum itu adalah pembukaan, yaitu profesi dokter hewan bukannya sekedar pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mengandung nilai etika moral dan tanggung jawab sosial. Dokter hewan berperan strategis sebagai penjaga kesehatan hewan, penopang kesehatan masyarakat, menjamin keamanan pangan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, Pancasila sebagai pedoman etika, yaitu dalam menjalankan profesinya, dokter hewan memiliki pedoman etika yang bersumber dari Pancasila. Setiap sila dari Pancasila itu mengandung nilai moral yang dapat diinternalisasi, mulai dari penghormatan terhadap kehidupan sebagai ciptaan Tuhan, perlakuan yang adil kepada semua pihak, hingga pengutamaan kepentingan bangsa dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, praktik kedokteran hewan tidak hanya berorientasi pada individu atau ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat luas. Nah, selanjutnya adalah sila-silanya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menegaskan bahwa hewan juga merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki martabat. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab, yaitu menekankan pentingnya pelayanan tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu dalam konteks kedokteran hewan. Hal ini berarti dokter hewan tidak hanya bekerja untuk pemilik hewan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan. Dalam praktiknya, dokter hewan tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus berdiskusi dengan pemilik hewan atau tim medis, terutama dalam kasus sulit seperti eutanasi. Yang kelima adalah keadilan sosial, yaitu dokter hewan tidak boleh hanya berpraktik di kota besar, tetapi juga harus hadir di daerah terpencil, misalnya dengan program vaksinasi massal ataupun klinik keliling. Nah, ini untuk pendalaman mengenai Pancasila sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa, yaitu di mana dokter berperan sebagai penjaga amanah Tuhan dengan prinsip kejujuran, integritas, dan belas kasih. Semua hewan, baik hewan kesayangan maupun hewan liar, harus diperlakukan dengan adil. Selain itu, dokter hewan juga dituntut menjaga keseimbangan ekologis, yaitu misalnya melakukan penggunaan obat yang bijak serta partisipasi dalam konservasi satwa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu di mana dokter hewan harus memberikan layanan kesehatan baik kepada pemilik hewan, ras mahal maupun hewan jalanan dengan keseriusan yang sama. Selain itu, dokter hewan juga harus memperlakukan hewan secara beradab dan penuh empati, misalnya menghindari tindakan medis yang menyiksa dan hanya melakukan eutanasi bila memang tidak ada alternatif lain. Nah, dokter hewan juga memiliki peran keadilan sosial, misalnya dengan memberikan edukasi kepada peternak kecil agar mereka bisa menghasilkan pangan yang sehat dan aman. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana dokter hewan berperan penting dalam penjagaan penyakit menular seperti rabies, flu burung, ataupun antraks yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi dunia maupun negara itu sendiri. Nah, persatuan profesi melalui organisasi dan kolaborasi lintas sektor seperti konsep One Health juga sangat penting untuk melindungi bangsa dari ancaman penyakit zoonosis. Lalu yang keempat adalah kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan, di mana kebijakan profesi yang dihasilkan melalui organisasi dokter hewan juga harus berdasarkan musyawarah mufakat agar dapat diterima oleh seluruh anggota. Dengan begitu, keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan, demokratis, dan berpihak kepada semua pihak termasuk hewan, masyarakat, dan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah keadilan sosial, di mana dokter hewan juga bertanggung jawab menjaga keadilan pangan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengonsumsi daging, susu, dan telur yang aman serta sehat. Dengan menjaga kesejahteraan hewan, dokter hewan sekaligus menjaga kesejahteraan manusia karena keduanya saling berkaitan. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa profesi dokter hewan merupakan gabungan antara ilmu, etika, dan spiritualitas. Pancasila memberikan fondasi moral yang menuntun setiap tindakan dokter hewan
dengan tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan menjunjung tinggi martabat bangsa di mata dunia. Dengan demikian, profesi dokter hewan bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian yang luhur. Berikut tadi mengenai materi Pancasila sebagai fondasi etika dalam praktik kedokteran hewan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.